Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Lestari akan membahas tentang pengertian dari deret, bunga, dan himpunan. Sebelum masuk ke contoh soal, kita akan menjelaskan apa itu deret, bunga, dan himpunan. Yang pertama yaitu pengertian dari deret. Deret adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Barisan dan deret hingga mempunyai elemen pertama dan terakhir yang terdefinisi. Sedangkan barisan dan deret terhingga berlangsung terus-menerus tak terbatas. Jadi, deret merupakan jumlah dari setiap suku-suku dari suatu barisan. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari bunga. Bunga adalah imbalan jasa yang berupa uang yang diberikan kepada peminjam modal dalam jangka waktu tertentu. Bunga pada umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Itulah pengertian dari bunga. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian himpunan. Himpunan dalam matematika dapat dibayangkan sebagai kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan terdefinisi yang jelas itu, maka dapat ditentukan dengan tegas apakah suatu objek termasuk anggota suatu himpunan atau bukan. Jadi, himpunan itu dapat juga didefinisikan dengan merumuskan syarat yang harus dipenuhi seluruh anggotanya. Terkadang, syarat ini mengikutkan pula dari himpunan semesta mana anggota himpunan baru itu akan diambil. Jadi, itulah beberapa pengertian dari deret, bunga, dan himpunan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu apa itu pembagian dari deret, bunga, dan himpunan. Materi yang saya jelaskan dari deret aritmatika yaitu apa itu pengertian dari deret aritmatika. Deret aritmatika adalah atau dikenal sebagai deret hitung, barisan yang mempunyai pola tertentu, yakni selisih dari dua suku berurutan yang sama dan tetap. Jadi deret aritmatika ini mempunyai selisih yang sama. Contoh soalnya, dalam satu gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi, baris kedua 14 kursi, dan baris ketiga 16 kursi. Jadi pertanyaannya, banyak kursi pada baris ke-20 adalah? Bahasannya langsung aja ke jawabannya. UN-nya U20, 12 tambah 20 kurang 1 dikali 2 sama dengan 12 tambah 19 kali 2. Hasilnya yaitu 50. Pada contoh soal kedua, teman-teman bisa menjawabnya dengan sendiri, yaitu hitunglah jumlah 20 suku pertama dari deret di bawah ini. 2, 4, 6, 8. Jadi pembahasannya sebagai berikut. Sn itu merupakan suku keberapanya, N-nya berupa suku, A-nya pembeda, dan B-nya selisih. Selanjutnya kita akan bahas materi kedua yaitu bunga sederhana. Sebelum masuk ke contoh soal, kita akan membahas apa itu bunga sederhana. Bunga sederhana itu sendiri atau dikenal dengan bunga tunggal adalah jenis bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman atau investasi dan suku bunga tetap, tanpa memperhitungkan bunga yang diperoleh atau dibayarkan pada periode sebelumnya. Jadi bunga sederhana itu merupakan jenis bunga yang hanya dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjamannya saja, atau investasi dan suku bunganya yang tetap.
Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soalnya, yaitu jika besarnya pinjaman seseorang sejumlah 10 juta dengan tingkat bunga yang dikenakan sebesar 12% per tahunnya, maka berapakah nilai secara keseluruhan jika pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam waktu 5 tahun. Jadi di sini sudah tampak jelas di mana P-nya, I-nya, sama N-nya. Jadi kita akan masuk ke pembahasannya. Diketahui P-nya 10 juta, I-nya 12%. Maka pendapatan bunganya 10 juta dikali 0,12. 0,12 itu didapatkan dari 12 per 100. Sama dengan hasilnya 1.200.000 rupiah. Bunga selama 5 tahun, 1.200.000 dikali 5 sama dengan 6 juta. Maka terakumulasikan Fn sama dengan P tambah P kali 1 kali N, hasilnya adalah 16 juta. Jadi bunga ini tidak dapat melibatkan bunga majemuk, di mana peminjam akhirnya membayar bunga atas pokok dan bunga yang bertambah selama beberapa periode pembayaran. Jadi itulah beberapa definisi dari bunga sederhana dan contoh soalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang himpunan. Materi ketiga yaitu tentang himpunan. Materi ketiga ini merupakan materi terakhir yang akan saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jadi kita akan masuk ke pengertiannya dulu, apa itu himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang mempunyai ciri sama dan didefinisikan dengan jelas sehingga masing-masing objek atau benda yang ada dalam himpunan memiliki hubungan atau kesamaan satu sama lain. Jadi itulah definisi dari himpunan tersebut. Soal yang pertama dari himpunan yaitu bila diketahui himpunan-himpunan sebagai berikut, dapat teman-teman lihat dari A sampai D. Jadi pertanyaannya yaitu dari A yaitu gabungan atau union dari himpunan-himpunan A dan B. Soal kedua, gabungan dari himpunan-himpunan A dan C. Jadi kita akan menjawab pertanyaan kedua ini. Jadi pertanyaan dari A yaitu gabungan A dan B. Gabungan A dan B ini maksudnya yaitu gabungan dari anggota A dan B. Jadi gabungannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, dan 30. Jadi itulah gabungan dari anggota A dan B. Yang kedua yaitu gabungan dari A dan C. Gabungan dari A dan C yaitu gabungan dari beberapa anggota A dan C. Jadi gabungan dari A dan C yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, A, E, I, U, E, O. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan A dan B. Jadi di sini untuk menambah menitnya saya akan menjelaskan apa itu deret geometri.
Deret geometri atau dikenal sebagai barisan dan deret ukur dalam bidang matematika adalah jenis barisan dan deret di mana bilangan berikutnya merupakan perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan rasio tertentu. Jadi, itulah dari pengertian deret geometri. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang kedua, yaitu tentang fungsi. Fungsi yaitu suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan antara satu variabel dan dengan variabel lainnya. Jadi, itulah materi tentang fungsi dalam matematika. Selanjutnya, pengertian dari bunga majemuk. Bunga majemuk adalah istilah yang digunakan untuk jenis perhitungan bunga berdasarkan jumlah pokok awal ditambah dengan akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Dalam istilah keuangan, bunga sendiri merupakan imbalan berupa uang yang dibayarkan atas penggunaan atau penyimpanan uang. Jadi, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.